dipersembahkan oleh Coloca la guina, non japace. Coloca la guina, con japace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ini kita mungkin beralih ke daerah Makassar ya Bang ya. Banyak banget peribahasa sebelumnya dan ini yang agak menarik karena ada olo-olo itu kan kayak sindiran ya Bang. Dan ini peribahasanya itu cukup agak membuat pertanyaan mungkin buat saya dan semuanya. Karena kan ini agak-agak apa sih rasa iba, hewan pun punya rasa iba katanya. Tapi saya nggak berani nih ngomong kata-kata pepatahnya karena takut salah. Mungkin harus abang atau nanti ada yang tentu lebih ahlinya. kita semua yang berasal dari luar daerah itu, Ya. Makassar, tidak menghafalnya secara benar atau menyebutnya secara benar. Ya. Tapi pepatah dari tanah Makassar ini menarik sekali ya. Olo-oloka lagi nak niat tonja pacena. Mungkin tidak proses betul ya. Iya. Ucapannya yang kira-kira artinya ini sebagai sindiran, olok-olokan ya, bahwa hewan pun punya rasa iba sesama ya. Sekarang ini kita lihat di media sosial, di YouTube, betapa hewan itu punya rasa iba terhadap hewan lain ya. Ada yang menyelamatkan anak anjing apa kucing yang mau jatuh ke jurang. Oh iya. Tahu-tahu ada anjing yang datang dengan tali menyelamatkan dan banyak sekali model. Inilah suatu kenyataan dan menjadi sindiran bagi manusia. Hewan pun punya rasa iba gitu. Ini menarik sekali. Peribahasa atau pepatah ini tentu ya ada baiknya kita dengar sajalah penjelasan dari tokoh adat ya. Dari tokoh adat, pemuka budaya masyarakat Makassar. Apa penjelasan dari olo-oloka lagi nak niat tonja pacena ini? Mari kita dengar ya. Olo-oloka lagi nania tonja pacena. La bipaya nikanai harupa tahu. Yang dalam bahasa Indonesia diartikan sedangkan binatang saja memiliki rasa ibah, empati, apalagi yang namanya manusia. Kalimat ini merupakan salah satu nasihat yang dalam bahasa Makassar disebut papasan. Papasan ini dituturkan dari generasi ke generasi sebagai praktek langsung dalam pewarisan nilai-nilai kearifan budaya, baik dalam ruang lingkup keluarga maupun masyarakat luas, sebagai bentuk pendidikan karakter bagi orang-orang Makassar dari masa ke masa. Orang-orang Makassar meyakini bahwa sangatlah penting mengenalkan rasa ibah, empati, kepedulian, belas kasih kepada sesama tanpa melihat perbedaan latar belakang, semisal suku, agama, warna kulit, dan lainnya, dengan mengambil perumpamaan dari binatang yang secara penciptaan tidak dilengkapi dengan akal pikiran. Namun dalam banyak hal sering dijumpai binatang pun memiliki rasa ibah, rasa empati dan kasih sayang terhadap sesuatu yang di luar nalar dan kelasiman. Sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 17 yang berbunyi, dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
Demikianlah betapa dalamnya makna dan nasihat para tetua orang-orang tua kita dari Makassar. Dipersembahkan oleh Ini apa sih Ayahanda hubungannya dengan agama Islam itu sendiri dan mengapa rasa iba itu penting bagi kita umat manusia? Ya, saya berpendapat ya, hampir semua local wisdom, kearifan lokal di berbagai daerah di Nusantara ini berasal, beririsan, berhimpitan dengan nilai-nilai Islam. Karena leluhur kita, terutama yang beragama Islam, itu mengangkat nilai-nilai Islam dan kemudian menjadi falsafah dari daerahnya masing-masing, termasuk yang dari Makassar ini. Apalagi Makassar ini daerah Islami betul, melahirkan seorang ulama besar ya, yang bernama Syekh Yusuf Al-Makassari, menyebarkan Islam di Afrika Selatan. Bernenek buyut yang sama dengan Ismail de Amalela, nama pesantren di Sumbawa ini gitu. Itu ada dasar dari Islam. Mana Ustazah sudah dia? Sangat besar sekali erat kaitannya lah pokoknya ini dengan Islam. Tentang empati itu Islam sudah mengajarkan sejak adanya Islam di dunia ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di dalam dalil yang Allah berikan di dalam ayat Quran dan hadis itu banyak, dan salah satunya adalah yang ada ungkapan hadis yang masalul mu'minina alladzina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasadi idza ishtaka tada'asa ilal jasadi bisahari wal huma. Jadi satu aja anggota tubuh sakit, semua sakit. Padahal mungkin sakit kepala, tapi yang disakit kayak hatinya sakit. Kenapa? Perasaannya juga ikut sakit. Kenapa? Semua ikut merasakan. Dan itulah ajaran Islam. Banyak sekali ajaran Islam yang mengajarkan rasa simpati, rasa iba tadi antar sesama manusia. Selain yang disebut tadi ya, bahwa kita manusia, khususnya umat Islam ini bagaikan satu jasad. Jika satu anggota tubuh, tangan sakit, seluruh. Maka jika seorang muslim disakiti, muslim lain ikut merasa disakiti. Oleh karena itulah kasih sayang sama manusia ini penting. Ada hadis ya. Barang siapa yang tidak mengasihi yang di bumi, dia berarti tidak mengasihi yang di langit. Dalam pengertian, seorang manusia yang tidak mengasihi, menyayangi manusia lain, makhluk Allah yang lain, dia sama dengan tidak menyayangi Allah. Luar biasa ajaran Pacena, rasa iba, rasa simpati antar sesama manusia ini. Lalu Ayahanda melihat dari yang tadi dibahas, mengapa masih banyak saudara-saudara kita khususnya sesama umat muslim masih banyak yang menindas antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya? Ya, jangan tanya kepada saya. Tanyakanlah pada yang percaya. Bahwa itu adalah kenyataan. Rasa iba sesama manusia ini tidak dimiliki. Padahal tadi olok-olokan sindirannya rasa sesama hewan, bukan sesama hewan punya rasa iba, apalagi sesama manusia. Ya, manusia yang seperti itu yang kehilangan rasa iba. Jika manusia lain menderita, dia diam saja. Dia telah hilang kemanusiaannya. Dia telah tertanggalkan, terhilangkan kemanusiaan. Karena rasa iba, rasa kasih sayang itu melekat dengan manusia. Tentu karena dirinya sudah liputi oleh keakuan, oleh egoisme, bahwa seolah-olah dia saja yang ada dan hidup di dunia ini tidak ada manusia lain. Buat apa saya beribadah kepada mereka? Toh saya sendiri bisa eksis, bisa hidup. Itu tidak lain mengapa? Penyebabnya itu adalah karena hilangnya kemanusiaan, karena hilangnya kasih sayang, rasa simpati dan empati pada diri seorang manusia, karena dia sudah diliputi oleh keakuan. Tidak ada lagi kebersamaan.
Itulah yang sekarang pada dunia yang penuh dengan serba materi, materialistik, kemudian manusia tampil menjadi berorientasi individualistik, ya, pada dirinya sendiri, maka rasa kasih sayang, iba, kebersamaan itu hilang. Dan itu berarti hilang kemanusiaan. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ahafiz Zamzami. I am 10th grader. I come from Sumbawa. My question is, how can its composition not only found in human but also in animals? That's all. Thank you, my beloved son. Pertanyaan dari Ananda, siswa kelas 10 SMA Dea Malela, tentang bagaimana kok ada rasa iba sesama hewan, ya. Karena hewan seperti halnya juga tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kampus kita di tengah hutan ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Sang Pencipta dari sekian sifat-sifat, nama-nama kebaikannya itu yang paling sering diucap dan bahkan masuk di dalam kalimah thayyibah Bismillahirrahmanirrahim adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Maka sesungguhnya dalam ciptaan Allah, al-makhluqat, flora dan fauna, termasuk manusia, ini ada potensi kasih sayang. Manusia jelas ada potensi kasih sayang. Hewan pun, sesama hewan ada rasa kasih sayang. Hewan dengan manusia juga ada rasa kasih sayang. Sebagaimana halnya manusia dengan hewan. Kita ini menyayangi banyak keluarga yang memelihara kucing. Iya, Ya. baru mau bilang. Ada yang memelihara anjing. Taruh depan rumahnya. Yang memelihara monyet ada nggak? Ada. Di sekitar burung, pesantren ya. Dea Malela ini sering disambut tamu dengan monyet. Ada rasa kasih sayang. Maka manusia pun harus berkasih sayang dengan memberi makan monyet-monyet itu, ya. Begitu lewat mobil, ternyata penumpangnya tidak memberi makan monyet yang ada di jalan menuju pesantren kita ini. Kecewa dia. Waduh, bukan kecewa saja. Penumpang mobil itu hanya menampilkan PHP, pemberi harapan palsu, kira-kira dalam hatinya. Nah, sesama hewan bisa kita lihat. Memang ada hewan yang kanibal, yang memakan hewan lain. Bahkan berantem saling cakar-cakaran. Tapi dalam keadaan tertentu, dia menyelamatkan hewan lain. Oleh karena itulah, ya, rasa iba, rasa simpati, empati, berdasarkan kasih sayang ini ada pada semua makhluk. Karena yang menciptakannya punya rasa kasih sayang. Inilah yang harus kita kembangkan. Satu, antar sesama makhluk, sesama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun profesinya, hendaklah sesama manusia mengembangkan kasih sayang yang disebut tarakum. Di dalam ajaran Islam, saling mengasihi, saling menyayangi. Sesama hewan juga demikian. Dan tentu manusia sebagai subjek utama dalam kehidupan di muka bumi ini harus punya kasih sayang kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu, bahkan alam semesta yang disebut dalam bahasa Arab tobi'ah, the nature, alam dalam bahasa Inggris, dia itu punya jiwa, dia itu punya ruh. Dan oleh karena itu manusia harus memuliakan tumbuh-tumbuhan, hewan, pohon-pohonan, dan makhluk Allah itu. Maka Majelis Ulama Indonesia sudah lama sekali dalam hal lingkungan hidup
Nama komisinya itu Komisi Pemuliaan Lingkungan Hidup. Masya Allah. Bukan Komisi Pelestarian. Boleh, nggak salah. Tapi lebih mulia lagi. Jadi takrim. Memuliakan lingkungan hidup. Karena dia, hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini ciptaan Allah. Nah, kita harus memuliakan sesama makhluk. Selain persaudaraan keislaman, persaudaraan kemanusiaan perlu kita kembangkan. Bahkan persaudaraan kemakhlukan. Al-ukhuwah, al-makhlukiyah ya. Bukan hanya Ada al-ukhuwah, nyawanya. al-insaniyah. Persaudaraan sesama manusia tapi persaudaraan sesama makhluk. Nah, sekarang ini kan kondisi ini sudah menurun. Ya. Di mana-mana manusia berkurang empatinya. Mungkin kita bisa, mungkin ya kita tingkatkan mungkin di dalam keluarga masing-masing untuk meningkatkan rasa empati itu dengan ya. mendidik anak-anak turun kita mungkin Lebih lebih baik. lagi Ya. caring satu sama lain Betul, seperti itu. betul. Itu perlu dididik itu Iya. untuk kebiasaan gitu. Iya. Kata kuncinya jalan untuk menuju ke sana adalah pendidikan. Ya. Namun pendidikan tidak hanya di sekolah, di pesantren. Yang pertama dan utama adalah pendidikan keluarga. Tanamkanlah rasa iba, kasih sayang, simpati, dan Perhatian. empati dari rumah. Mulai dari rasa iba, rasa simpati antar saudara. Betul. Ya. Tanamkan rasa simpati, rasa iba kepada pets, makhluk hewan kesayangan yang ada di rumah kita. Kemudian kita kembangkan keluar rumah, sesama manusia, sesama makhluk Allah. Masya Allah. Inilah pesan dari falsafah dari tanah Makassar ini. Olok-oloka lagi nak niat tonja pacena. Sindiran sesama hewan pun ada rasa iba. Olo coloca la guina. Lonja pancen. Olo coloca la guina. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.